Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Evi, dan beserta kelompok saya ada Erin, Sandra, Michelle, dan Stephanie, dan juga Felicia. Kali ini kami akan membuat video tentang bubur gunting khas Singkawang. Berikut ini adalah video tentang langkah-langkah pembuatan bubur gunting. Selamat menikmati video berikut ini. Nah, di sini kita akan memasukkan tepung terigu terlebih dahulu sebanyak 250 gram, kemudian disusul dengan 1 sendok teh ragi dan juga 1 sendok teh garam. Kemudian kita akan menyiapkan 150 ml air untuk mengadon adonan tersebut. Nah, teman-teman, supaya teman-teman lebih bagus adonannya, jadi melakukannya atau memasukkan air tersebut itu secara bertahap-tahap ya teman-teman. Jadi tidak boleh langsung karena akan takut kelembekan dan juga kekerasan. Nah, jadi lakukan secara bertahap. Setelah memasukkan air secara bertahap, teman-teman juga harus sambil mengaduknya hingga kalis. Kemudian baru memasukkan 1 sendok makan minyak goreng. Nah, setelah memasukkan 1 sendok makan minyak goreng, teman-teman akan menunggu adonan tersebut mengembang selama 30 menit. Tidak boleh kurang ya teman-teman, karena akan membuat adonannya menjadi tidak bagus. Nah, sambil menunggu adonan 30 menit tersebut jadi, kita akan memasak buburnya terlebih dahulu. Masukkan 500 ml air ke dalam panci, kemudian kacang hijau kupas 100 gram dan selembar daun pandan agar dia wangi ya teman-teman. Setelah itu kita akan memasukkan gula pasir sebanyak 100 gram juga agar dia manis, tidak hambar. Kemudian kita akan melarutkan larutan maizena 2,5 sendok makan aja ya teman-teman, jangan kebanyakan, itu untuk satu resep. Nah, kita akan larutkan pelan-pelan, masukkan air sedikit demi sedikit agar dia tidak terlalu keras juga. Nah, setelah melarutkannya, kita akan memasukkannya ke dalam campuran air kacang hijau ya teman-teman. Kemudian sambil diaduk terus ya teman-teman, tidak boleh ditinggal, harus sambil diaduk agar dia tidak gosong. Kemudian kita akan memasukkan vanili bubuk agar dia wangi, tidak bau ya teman-teman. Setelah itu kita aduk-aduk lagi, terus mengaduk. Tambahkan sedikit air karena saya merasa di sini terlalu kental ya teman-teman. Jadi kita masukkan sedikit air. Nah, jadi sudah adonan tadi yang sudah sedikit mengembang ya teman-teman. Kemudian kita akan mengadonnya. Harus secara pelan-pelan ya teman-teman membukanya, karena takut dia itu kaget sehingga dia tidak bisa mengembang lagi gitu teman-teman. Jadi selama ditutup tidak boleh dibuka. Kemudian kita akan mengadonnya secara pelan-pelan. Jadi kita akan membuatnya pipih gitu teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mengalisnya terlebih dahulu pelan-pelan. Kemudian kita tarik seperti yang di video. Kenapa? Agar dia memanjang teman-teman. Jadi bisa membuat lebih banyak porsi gitulah ya. Kita akan membuat lebih panjang, kita roll, kita pipihkan agar dia lebih panjang dan dia tidak boleh terlalu tebal, tidak boleh terlalu tipis loh teman-teman, karena membuat rasanya menjadi tidak gurih gitu loh. Ini adalah perpaduan antara rasa crunchy-nya dan juga rasa gurih lembutnya di dalam. Nah, kita akan mengrollnya. Kemudian setelah itu kita pipihkan ya teman-teman. Setelah dipipihkan kita akan memotongnya seperti yang di video. Nah, di sini kita sudah mulai memotong. Kita memotongnya secara lurus ya teman-teman. Nah, untuk agar membuat banyak porsi maka kita akan membaginya 2. Nah, kita pertama potong lurus dulu, kemudian baru kita potong secara bengkok. Nah, di sini jangan terlalu lebar loh teman-teman, karena itu juga akan membuat rasanya itu berbeda karena dia terlalu tebal atau terlalu lebar begitu ya teman-teman. Nah, setelah itu seperti yang saya bilang tadi, kita akan memotongnya secara bengkok atau secara lurus ke samping agar dia juga tidak terlalu besar. Jadi kita akan memotongnya samping. Setelah itu kita akan menarik satu buah adonan, menarik memanjang. Setelah itu kita akan menekan sumpitnya. Nah, seperti yang di video, menekan di tengahnya teman-teman, harus secara kuat agar dia memiliki bentuk. Nah, ditimpa lagi dengan adonan yang lain, ditimpa agar dia jadi kayak double gitu loh teman-teman.
Nah, ulangi sampai semua adonan selesai ya. Nah, di sini karena menurut saya itu terlalu tebal, jadi saya menipihkannya lagi. Boleh saya tarik sedikit. Nah, saya tarik adonan yang kedua. Lupa kalau harus menjepit dulu ya kan. Nah, jadi setelah dijepit kita akan menjepit lagi agar ini supaya dia nyatu ya teman-teman. Kenapa harus pertama juga dijepit? Agar dia nyatu gitu loh. Nah, di sini sudah jadi semua. Teman-teman, saya juga memberitahu bahwa pas ingin menggoreng harus dengan api sedang dan api itu harus sudah panas ya, tidak seperti yang di video. Karena itu kurang panas, jadi teman-teman saya sudah memasukkannya. Nah, sebuah trik lagi, sebelum memasukkannya ke dalam minyak goreng yang panas, teman-teman harus sedikit menariknya lebih panjang agar dia menjadi panjang gitu teman-teman. Jadi tidak pendek. Nah, begitu juga dengan adonan yang lain, kita tarik sedikit baru kita masukkan ke dalam minyak goreng. Harus menunggu sampai panas loh ya teman-teman. Harus dengan api sedang juga agar dia tidak gosong tapi tidak juga kurang matang. Nah, ini kita harus membolak-balikannya juga agar dia matangnya merata, tidak matang setengah saja. Nah, di sini kita sudah matang, kita tiriskan. Kita tiriskan secara perlahan. Nah, ini juga sebuah trik ya teman-teman. Kalau misalnya mengangkat adonan itu harus pas dengan api yang besar agar kenapa? Karena agar dia tidak menyerap minyak begitu loh teman-teman. Nah, di sini akan menggunting cakwenya. Maka dari itulah kenapa makanan ini disebut bubur gunting. Karena kan bubur itu kental, jadi dia akan kacang hijaunya itu kan kental sehingga itu disebut bubur, dan guntingnya itu ya seperti yang di video kita akan menggunting cakwenya. Nah, ini disebut cakwe adonannya teman-teman. Nah, makanya itu disebut bubur gunting. Mungkin akan sedikit orang berpikir ini aneh kenapa namanya bubur gunting. Saya sendiri juga tidak tahu ya teman-teman. Jadi kita hanya mengikuti mungkin makanan khas dari Singkawang. Nah, di sini kita masukkan kantong, kemudian diikat agar dia tidak agar dia itu tidak melempeng gitu loh teman-teman. Jadi dia masih tetap crunchy di luar, lembut di dalam. Nah, sebelum kita sajikan, kita akan memasukkan bubur tersebut ke dalam mangkoknya dulu. Setelah kita memasukkan, kita akan memasukkannya ke dalam kantong. Nah, di sini kita akan menuangkan lagi, ya tidak banyak, tidak juga sedikit ya teman-teman. Kita menyesuaikan juga porsinya. Nah, setelah itu kita tutup, kita masukkan ke dalam kantong dan kita berikan kepada customer kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan memasukkannya ke dalam kantong secara pelan-pelan agar dia tidak tumpah ya teman-teman. Kita harus benar-benar hati-hati karena di sini buburnya masih panas ya teman-teman. Kita harus menjaga keselamatan kita sendiri. Nah, di sini kita akan memasukkan cakwe tersebut karena ini dia memesan 2 porsi. Jadi kita akan menyiapkan 2 cup ya teman-teman. Nah, video tadi adalah video langkah-langkah membuat bubur gunting khas Singkawang. Begitu juga lah bagaimana ia disebut sebagai bubur gunting. Sekian video dari saya Evi Susanti. Pamit undur diri, maka kita akan bertemu di kesempatan lain. Terima kasih.